Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif telah diketahui dan digunakan oleh manusia sejak lama dalam bidang penelitian. Nah, oleh karena itu, penelitian kuantitatif ini dikenal sebagai penelitian tradisional. Nah, selain dikenal sebagai metode penelitian yang telah mentradisi, penelitian kuantitatif ini dikenal menggunakan logika positivistik. Nah, apa itu logika positivistik? Logika positivis sendiri memahami fakta atau fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklasifikasikan, sesuatu yang dapat diparsialkan, konkret, dapat diamati, dapat diukur, dan pada umumnya bersifat sebab akibat, serta hasilnya ini pada umumnya dapat digeneralisasikan. Nah, karena memegang prinsip dapat digeneralisasikan, maka penelitian ini pada umumnya menggunakan populasi atau sampel yang representatif. Nah, selain itu, penelitian ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data dari penelitian ini berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua, ada data dapat diobservasi dan diukur. Penelitian kuantitatif ini menggunakan proses matematik yang disebut dengan prosedur statistik dalam analisis datanya. Nah, statistik akan menyediakan informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis dari penelitian. Nah, prosedur statistik ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap fakta akibat hadirnya persepsi-persepsi dari para peneliti. Yang ketiga, ada rancangan penelitian atau desain yang jelas. Nah, rancangan atau desain yang jelas digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Nah, dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Yang keempat, ada jumlah sampel yang banyak. Nah, semakin banyak sampel yang diteliti, maka akan semakin kuat keabsahan dari generalisasi. Ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan pendapat para ahli ataupun dengan rumus-rumus statistik. Nah, selain dari karakteristik, penelitian kuantitatif ini juga memiliki beberapa jenis penelitian. Seperti yang pertama, survei. Nah, survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, peneliti dapat menggunakan satu variabel yang akan diteliti. Nah, penelitian survei ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sensus atau sampel. Nah, survei sensus ini digunakan apabila populasinya relatif sempit atau kecil, sedangkan survei sampel digunakan untuk memperoleh data pada bagian kecil dari populasi. Penelitian survei ini pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang kurang mendalam. Nah, meskipun penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol, namun generalisasinya ini akan akurat apabila diambil dari sampel yang representatif. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang menguji perlakuan dan mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nah, agar dapat benar-benar mengetahui pengaruh perlakuan, maka penelitian eksperimen ini memiliki berbagai jenis dan desain penelitian. Nah, yang terakhir ada penelitian ex post facto. Nah, penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang bertujuan mencari penyebab yang memungkinkan menjadi penyebab dari perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang terjadi pada variabel. Nah, penelitian ex post facto ini dapat meneliti penyebab yang telah terjadi pada masa lalu yang dampaknya dapat dilihat pada saat ini dan berupaya memahami apa yang akan terjadi kelak berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini dan memahami perubahan yang terjadi secara berkala. Nah, penelitian ex post facto ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada causal research atau penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi ini adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua ada causal
comparative research atau penelitian kausal komparatif, di mana penelitian ini melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hakikat dari penelitian kuantitatif dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.